Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang lansia produktif dalam dunia pendidikan. Jadi ini kalau kita lihat biasanya masyarakat menilai ketika orang lansia sudah tidak produktif lagi. Iya, tapi itu ternyata anggapan itu salah karena usia tidak membatasi karya dan juga semangat seseorang. Betul Buktinya sekali. tamu kita hari ini dia masih bisa berbagi di usianya yang sudah senja. Luar biasa ya, 73 tahun, pebisnis restoran es krim ternama di Jakarta dengan segala pengetahuannya membagikan ilmunya kepada terutama anak-anak dari kaum marginal. Ada les bahasa Mandarin gratis, kemudian tari tradisional, sangat luar biasa sekali ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang sosok inspiratif kita kali ini telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Ibu Hajah Sias Mawarni selaku pemilik es krim Ragusa. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Mendapat kesempatan sebagai pemilik restoran es krim Ragusa yang dihibahkan dari seorang warga negara Italia kepadanya, tak menjadikan wanita keturunan Tionghoa Muslim ini lupa diri. Adalah Hajah Sias Mawarni, wanita yang lahir dari latar belakang keluarga sederhana ini justru memanfaatkan kesuksesan yang ia miliki saat ini dengan cara berbagi ilmu kepada anak-anak marginal. Hampir setiap hari, wanita dua anak ini meluangkan waktunya untuk mengajar bahasa Mandarin secara gratis di sela-sela kesibukannya menjaga restoran es krim miliknya yang bertempat di kawasan Duta Merlin, Jakarta Pusat. Wanita yang akrab disapa Lause ini tak pernah lelah mengajar belasan bahkan puluhan anak-anak marginal yang datang ke tempatnya meski usianya telah menginjak 73 tahun. Semangat serta cita-cita yang tinggi dari anak-anak inilah yang membuat Sias Mawarni tetap giat mengajar dengan tujuan supaya anak-anak marginal ini dapat memiliki bekal pendidikan bahasa asing agar dapat meraih masa depan yang lebih baik. Selain aktif mengajar, wanita yang gemar menari sejak usia 8 tahun ini juga kerap menunjukkan kecintaannya terhadap seni tari tradisional Indonesia kepada generasi muda Indonesia. Salah satunya dengan menampilkan tari tradisional Indonesia ke berbagai negara tetangga seperti Singapura, Beijing, hingga Korea Selatan. Wow, masih aktif menari, mengajar, luar biasa. 73 tahun ya. Oke, kita langsung ucapkan selamat datang. Kita panggil apa nih, Oma? Lause. Guru. Oke, selamat datang Lause di Halo Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat, semangat ya? Baik. Baik, luar biasa. Apa kalah Banget dong, semangatnya, Men? Semangat luar biasa. Oke, Langsung ini kalau kita lihat tadi kan sangat luar biasa, energi, membagikan ilmu tarian, ilmu bahasa Mandarin. Di usia 73 tahun ini apa yang membuat tetap semangat memotivasi diri untuk mengajarkan itu kepada anak-anak? Ya, saya sih nggak begitu perhatikan. Tapi televisi aja yang datang udah 40 televisi lebih. Dari Korea datang, dari China datang, dari Iran ya datang, Prancis semua pada syutingin saya. Belum Thai, Metro TV, belum semuanya deh. Jack TV semua pada datang. MNC. Ya, dan banyak sekali ingin mengenal sekali aja. Ya, mereka ingin mengenal lebih dekat sosok Lause ya. Iya. Apa pernah ditanyakan nggak ke mereka kenapa ingin mengenal saya lebih dekat? Apa yang mereka jawab saat itu? Ya, mereka bilang udah diatur sama yang di atas. Itu jawabannya udah mentok ya sampai situ. Tapi sebenarnya yang Lause lihat dari kegiatan sehari-hari Lause ini seperti apa sih? Sangat luar biasa. Contoh aja semalam, guru saya, mamanya meninggal. Tapi kan kita lagi pada belajar, dikasih tahu. Mereka kan yang punya mobil berapa orang. Ya udah, biarin deh saya bantuin, saya ikut yuk anterin anak-anak banyak yang mau pergi. Ya guru-guru maksud saya. Mau nengokin guru satu ini, mamanya meninggal. Jadi saya jam 12 baru pulang. Oh iya, ini Tapi langsung datang ke Halo Indonesia pagi-pagi ya, tetap pagi-pagi semangat. datang lagi. Oke, ini Tapi kita sih seneng sih. tetap happy ya. Iya, tetap Lause ya. happy, seneng. Baik, ini kalau kita di sini sebenarnya Lause sendiri adalah pemilik sebuah restoran yang sudah melegenda ya, sudah dikenal banyak orang. Tapi akhirnya istilahnya memberikanlah sedikit waktu dan tempat untuk anak-anak marginal untuk bisa belajar bahasa Mandarin. Kenapa terpikir saat itu? Maafin saya kalau saya salah. Karena waktu saya umur 50, tahunnya 93, karena cendekiawan dari kedokteran gigi, dikirim ke UIN. Saya kan nggak tahu apa-apa, saya taunya belah mayat. Mandiin orang meninggal, saya bisa.
udah tiap hari, ya seminggu pasti 2 kali di lab kan di Iya. UI. Jadi saya yang lain-lain nggak tahu. Sampai di UIN pakar sejarah dunia datang. Perancis, Jerman, London, Kanada, Beijing. Masa Beijing bahasanya Arab? Oh ya. Ya saya nggak tahu. Mereka satu-satu ada yang terjemahkan. Mereka bilang yang pertama datang Indonesia adalah orang Yunan. Di Indonesia, sorry, nggak ada orang. Oh ya. Yang ada sekarang dulu hanya tulang-tulang orang purba. Tahu orang purba, monyet yang jalannya bongkok-bongkok, yang bulunya banyak. Menurut teori Darwin mengatakan itu emang asal muasal manusia. Ya. Tapi akhirnya seluruh dunia pada komplain. Itu bukan manusia, itu mah monyet. Lain kalau manusia tuh dari Yunan datang Indonesia yang pertama. Lalu 1 abad kemudian, 100 tahun kemudian datang orang apa? Gujarat, India. Jadi kita berbaur. Ya contohnya saya hitam, tapi ini cantik-cantik semua orang Cina sama India. Jadi saya udah tahu, saya juga udah perhatikan salah satu tuh anak buah saya. Aduh dia hitam banget, mana ada tampang Cinanya sedikit juga nggak ada. Tahu-taunya saya main ke rumahnya, neneknya Cina, kakeknya India. Yang saya diajarin tahun 93. Jadi saya berasa, oh bener ya nggak bohong kalian. Jadi saya tahu. Jadi ini bagaimana caranya sebenarnya mengajarkan bukan hanya ingin berbagi tapi juga membuat Iya. orang lain bisa berbaur dengan bahasa ya. Betul. Kita masih akan berbincang lebih lanjut ya, sudah pasti seru. Namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.